Asesmen adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Peran asesmen adalah memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang utuh untuk umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua. Hal ini dikarenakan asesmen menjadi salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan. Bagi guru pengajar di sekolah dasar, pasti banyak tantangan yang dihadapi, terutama yang mengajar di kelas rendah. Supaya murid aktif mengikuti pembelajaran, tentunya dibutuhkan beberapa macam metode pembelajaran untuk melaksanakan asesmen tersebut. Bagaimana menyusun asesmen yang lebih berpihak kepada murid? Pembelajaran matematika adalah mata pelajaran yang paling banyak mempunyai kesan menakutkan bagi murid. Setelah saya melakukan asesmen diagnostik, hasil yang saya peroleh yaitu 55% siswa dalam kategori paham utuh tentang konsep penjumlahan berulang. Inilah yang menjadi acuan bagi saya untuk mengetahui kapasitas kemampuan murid di kelas. Dari sinilah saya merancang asesmen yang mengukur tingkat ketercapaian belajar murid, bukan hanya sekedar angka. Di sini saya akan mengaplikasikan pada materi mengenal perkalian dalam mata pelajaran matematika. Di awal memasuki pembelajaran, murid diajak untuk membaca buku bersama-sama untuk berlatih literasi matematika. Guru dapat melihat kemampuan murid saat diberikan pertanyaan pemantik tentang konsep penjumlahan berulang. Ternyata setelah membaca buku tersebut, sebagian besar masih belum memahami tentang konsep penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang inilah yang akan digunakan untuk mengenal konsep perkalian. Masuk ke dalam kegiatan inti, para murid diberikan kartu bergambar yang berbentuk persegi panjang. Di antara kartu tersebut terdapat objek gambar yang memiliki jumlah objek yang sama. Contohnya, ada beberapa gambar beca yang memiliki 3 roda. Selanjutnya, murid diminta untuk menuliskan penjumlahan berulang yang tepat sesuai dengan gambar tersebut. Pada saat murid menulis, guru mengobservasi pemahamannya dengan kartu yang telah diberikan. Ada beberapa murid yang menerjemahkan perintah dengan menghitung jumlah becanya. Ada juga beberapa murid yang menghitung jumlah rodanya. Dari ilustrasi tersebut, murid diarahkan kepada pemahaman perkalian dengan penjumlahan berulang. Namun, masih ada murid yang belum memahami konsep. Dengan adanya hal itu, saya mengubah strategi dan metode belajar dengan menggunakan media berupa benda konkret. Pada hari berikutnya, murid diminta untuk membawa permen sebagai media pembelajaran. Kemudian, guru menyediakan piring dari kertas sebagai media pengalihnya. Setelah itu, murid diajak menggunakan media tersebut. Pertama, guru mengajak untuk meletakkan permen ke dalam piring yang disediakan dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, murid mengamati apa yang terjadi pada piring yang berisi permen-permen tersebut. Kemudian, murid dapat menentukan yang terjadi dari ilustrasi yang diberikan berupa penjumlahan berulang, sehingga ia bisa mengaitkan materi perkalian. Contohnya, Bu Intan menyediakan 4 piring. Kemudian murid diminta untuk mengisi piring-piring tersebut dengan permen yang mereka bawa dengan jumlah yang sama. Kemudian murid diminta untuk mengamati apa yang terjadi pada ilustrasi yang sudah mereka lakukan. Murid diminta untuk mengaitkan dengan konsep perkalian. Jadi setiap murid memiliki jawaban yang sama.
Kemudian murid diminta untuk menghitung jumlah permen tersebut dengan penjumlahan berulang. Contoh tersebut diberikan dengan berulang kali sampai pemahaman murid menjadi paham utuh. Jika hal tersebut diajarkan dengan disiplin, maka murid akan mudah mengerti materi pelajaran konsep perkalian. Meskipun harus berhitung secara hati-hati, setidaknya mereka sudah ada pada satu tahap lebih baik dengan pemahaman yang menggunakan metode media pembelajaran tersebut. Dalam kegiatan ini, guru juga menggunakan penilaian antar teman. Guru mengajak murid berpasangan. Mereka bergantian untuk memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari teman mereka. Mereka menuliskan bahwa teman mereka sudah bisa atau belum bisa. Jika belum bisa, maka murid akan membantu temannya dengan menggunakan media benda konkret yang sudah ada. Dengan asesmen formatif yang lebih terintegrasi dengan proses pembelajaran yang lebih mampu melibatkan dan melihat kemajuan belajar murid yang lebih mendalam, misalnya melalui penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif. Jadi, di dalam pembelajaran ini, guru dapat merubah metode pembelajaran sebelumnya menjadi metode pembelajaran yang lebih efektif untuk melaksanakan asesmen. Jika diberikan dengan tepat, baik asesmen sumatif dan formatif dapat menjadi umpan balik bagi guru dan sekolah untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Asesmen bisa diselenggarakan di kelas secara multi arah. Asesmen bisa dilakukan dari guru ke murid, murid antar murid, ataupun penilaian diri yang dilakukan secara mandiri oleh murid maupun guru. Dengan demikian, asesmen yang dilakukan di kelas bukan hanya memberikan data perkembangan belajar murid, tetapi juga upaya menstimulasi pola pikir bertumbuh untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Pilihan waktu dan asesmen dipilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Melalui pembelajaran dengan paradigma baru dan cara pandang baru terhadap proses pembelajaran, asesmen bergeser tidak lagi sekedar menjadi tahap pelaporan dan penilaian kemampuan murid, tetapi dipandang sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Asesmen dilaksanakan untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna, bukan sekedar laporan yang berisi angka dan hasil belajar saja, juga sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mengevaluasi diri, khususnya cara dalam mengelola pembelajaran, guna untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen yang efektif juga akan membantu guru dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, salah satu tujuan utama asesmen adalah memantau atau memonitor kualitas pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu Guru, semoga bermanfaat. Saya Intan Tristanti, guru kelas di SD Insan Amanah, Kota Malang. Salam dan bahagia, tetap semangat.